صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sayyidas suhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu wa ashkuruhu innahu ghafurun syakur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan arju bihal fawza bidaril qarar was surur. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومعمور صلى الله على آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم النشور. فأوصيكم أيها الناس، فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama khatib selalu mengingatkan diri khatib sendiri dan juga para jamaah untuk tidak berhenti-hentinya bertakwa kepada Allah dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Terlebih kita di bulan Ramadan seperti ini, misi utama dari puasa Ramadan adalah untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan itulah yang nantinya akan menyelamatkan kita di hari pembalasan, hari perhitungan, yaitu di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang tadi kami bacakan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan bertakwalah kalian semua dan takutlah kalian semua pada hari di mana turja'una fi ilallah, di mana kita semua nantinya akan kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, dan semua nanti akan diminta pertanggungjawaban, semua nanti akan dihitung oleh Allah
wahum la yudlamun, dan kita tidak akan pernah dizolimi ataupun dirugikan oleh Allah pada nanti di hari akhir. Maka marilah kita semua dengan momen di bulan Ramadan ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, "Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah bulan di mana di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan di sabda Nabi, bukan hanya Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, tetapi juga semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa juga diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga kitab Injil yang diturunkan ke Nabi Isa juga diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga kitab kita semua, yaitu kitab Al-Quranul Karim, itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Makanya di ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan bahwasanya istilah bulan Ramadan itu dengan istilah ayyamun ma'dudat, yaitu yang artinya adalah hari-hari yang terbatas, hari-hari yang bisa dihitung, atau hari-hari yang dimana di situ sangat dibatasi, sangat minim, di mana di hari-hari ini ataupun di bulan Ramadan ini itu adalah hari yang langkah yang kita gunakan untuk meningkatkan amal ibadah kita, karena di bulan ini ataupun di hari-hari ini penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga ampunan. Ya, kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan semua amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Puasa kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena ini adalah hari-hari yang istimewa, di mana banyak orang yang kemudian mereka itu merasa merugi karena ketika Ramadan, ketika mereka menjumpai Ramadan, mereka tidak melakukan apa-apa. Dalam artian mereka tidak menggunakan momen di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa melihat ke kanan kiri kita, di depan atau belakang kita, ada saudara kita yang pada Ramadan tahun lalu itu masih bersama kita, namun pada Ramadan tahun ini mereka sudah dipanggil kembali kepada Allah. Banyak orang-orang, banyak yang para manusia yang sudah dipanggil oleh Allah yang ada di alam kubur, mereka itu merindukan Ramadan. Kenapa dulu ketika saya hidup tidak memanfaatkan di bulan Ramadan? Maka dalam kesempatan ini, di dalam khutbah singkat ini, khotib mengajak diri khotib sendiri dan juga para jamaah semua untuk mengamalkan dua amalan utama, dua amalan yang selalu dijaga oleh Rasulullah dan juga dijaga oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan juga para ulama ketika menjumpai bulan Ramadan. Apa dua amalan tersebut? Kedua amalan tersebut itu adalah satu, bersifat dermawan, dan juga yang kedua adalah selalu membaca dan juga mengkaji Al-Quran. Dua amalan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dan juga para sahabat dan juga para tabi'in selama menjumpai bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan, dan paling dermawannya, kedermawanan Rasulullah ini semakin meningkat ketika Rasulullah menjumpai bulan Ramadan. Sebagaimana ketika beliau juga menjumpai malaikat Jibril menjumpai bahwasanya Rasulullah itu sangat dermawan ketika bulan Ramadan. Wa kana yalqaw fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahul Quran. Dan juga ketika menjumpai Rasulullah di malam hari, malaikat Jibril dan Rasulullah ini saling mengaji Al-Quran, saling murojaah terkait dengan bacaan Al-Quran. Far Rasulullah SAW ajwadu bil khair min rihil nursal. Dan Rasulullah itu adalah orang yang terbaik, orang yang dermawan seperti angin yang berhembus, angin yang lepas. Dalam artian saking mudahnya Rasulullah memberi kepada orang di bulan Ramadan, di dalam hadis ini diibaratkan seperti dengan angin. Ketika ada orang minta, ketika ada orang yang membutuhkan, Rasulullah langsung memberinya kepada orang tersebut tanpa berpikir, tanpa menimbang-nimbang, langsung dengan secara mudahnya memberikan bantuannya atau memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan di bulan Ramadan. Di riwayat lain disebutkan la yus'alu an syai'in illa atau,
bahwasanya ketika Rasulullah diminta sesuatu ketika bulan Ramadan pasti akan memberinya. Nah, ini adalah satu contoh, salah satu keteladanan Rasulullah ketika di bulan Ramadan, di bulan puasa, di mana kita tidak boleh makan dan minum. Bukan berarti di situ kita berhenti untuk bersedekah, bukan berarti kita berhenti untuk peduli kepada sesama. Kita bisa memberikan makanan yang nantinya akan dimakan ketika berbuka, dan juga memberikan buka bagi yang berpuasa. Di hadis lain disebutkan, man fatara fihi shaiman kana maghfiratun lidunubihi. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka itu sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Wa itqa raqabati minan nar, dan membebaskan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai', dan baginya pahala sebagaimana orang itu berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu hanya orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa? Ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yuftir bihi shaim. Wahai Rasul, tidak semua kita itu orang mampu, tidak semua kita itu orang kaya. Bisa jadi di antara kita tidak bisa memberi makanan penuh, bisa jadi di antara kita mungkin bisa hanya memberikan sebiji kurma ataupun segelas air. Apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal thawab liman fattara shaiman ala madkhati laban. Bahwasanya pahala ini, pahala dengan memberikan pahalanya seperti pahala orang berpuasa itu diberikan bagi siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa dalam bentuk meskipun hanya segelas susu, au tamrotin, au sebiji kurma, au syarbatin ma, atau hanya segelas air. Wa man saqa shaiman saqallahu min haudi sarbatan la yadma'u ba'daha. Namun bagi yang mampu memberikan makanan yang sampai mengenyangkan bagi orang yang berpuasa, maka akan diberi balasan oleh Allah berupa minuman dari telaganya yang ketika kita minum tidak akan merasa dahaga setelahnya. Artinya apa? Kedermawanan ini tidak membatasi diri kita. Kita boleh memberi buka puasa kepada orang berpuasa sesuai dengan kemampuan kita. Semuanya ada hitungannya, semuanya ada balasannya, dan semuanya ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Imam Syafi'i menjelaskan kenapa kok begitu besar pahala bagi orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ahabbu lirrajuli az-ziyada bil jud fi syahr Ramadan. Imam Syafi'i mengatakan, aku menyukai seseorang yang paling dermawan ataupun orang yang bersifat dermawan selama bulan Ramadan. Iktidaan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti atau meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa li hajatin nasi fihi ila masalihim. Kenapa memberi makan kepada orang berpuasa itu utama? Karena di situ ada kebutuhan manusia, di mana orang yang ketika berpuasa pasti membutuhkan makanan untuk berbuka. Wa li tasawwulil katsirin minhum bisawmi wassalah an makasibihim. Dan juga banyak orang yang ketika berpuasa, orang ketika memasuki bulan Ramadan, mereka itu menyibukkan dirinya dengan zikir, dengan sholat, dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, sehingga mereka kadang kala lupa terhadap untuk mencari bekal untuk berbukanya, sehingga memberi makan kepada orang yang berbuka puasa itu pahalanya sangat luar biasa. Fal judu fi Ramadan min ahli jud wal karam matlub. Dan kedermawanan di bulan Ramadan itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang mempunyai sifat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dicontohkan juga dari sahabat Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum yasum wa la yuftiru illa al masakin. Bahwasanya Ibnu Umar itu ketika dia berpuasa, dia tidak akan berbuka kecuali di sekelilingnya atau di sekitarnya itu ada orang-orang yang miskin. Dalam artian Ibnu Umar berbuka puasa bersama dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak menemukan makanan atau bekal untuk berbuka puasa. Ya'ti ilal masjid fa yusalli summa yadhhab ila baiti wa ma'ahu majmu'atun minal masakin fa idza ma'ahum ahlu lam yata'assal tilka lailah. Dan juga bukan hanya itu, ketika pulang dari masjid, Ibnu Umar masih mengajak orang-orang yang belum berbuka ataupun yang masih membutuhkan makanan untuk datang ke rumahnya dan diberikan makanan di rumahnya. Ini adalah contoh-contoh dari kedermawanan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat ketika mereka menjumpai bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu yang amalan yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara ketika kita di bulan Ramadan, yaitu adalah membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga mengkaji Al-Quran,
memahami apa yang ada di Al-Quran, juga menghafal ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Memang perintahnya adalah iqra, bacalah, tetapi makna dari baca ini tidak hanya sebatas membaca, memahami, memaknai, mentadaburi ayat-ayat dalam Al-Quran, itu juga termasuk di dalam membaca Al-Quran. Dari hadis yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pada saat bulan Ramadan Nabi Muhammad itu selalu murojaah, selalu mengaji Al-Quran bersama malaikat Jibril di malam hari. Ini artinya apa? Ada keutamaan ketika kita di siang harinya kita berpuasa, maka kita harus mengkhususkan malam hari di bulan Ramadan itu dengan qiyamul lail dan juga dengan membaca Al-Quran. Baik membaca Al-Qurannya dengan cara tilawah ataupun membaca Al-Qurannya ketika kita melakukan qiyamul lail. Diriwayatkan dari Ibnu Abdul Hakam, kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilmu. Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan bahwasanya Imam Malik, salah satu imam madhab yang terkenal dengan ilmu fikihnya, yang terkenal dengan ilmu hadisnya, ketika memasuki bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik tidak mengajarkan hadis, tidak memberikan pelajaran hadis, dan juga tidak menemui orang-orang wa aqbal ala tilawatil Quran minal mushaf, tetapi memfokuskan dirinya ketika bulan Ramadan itu untuk membaca Al-Quran. Jadi ada ibadah yang paling utama yang didahulukan oleh ulama-ulama terdahulu, oleh para sahabat-sahabat Nabi, yaitu dengan membaca Al-Quran. Wa qala Abdul Razzaq kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'ul ibadah wa aqbal ala qiraatil Quran. Sebagaimana yang juga yang dilakukan oleh Sufyan Tsauri, salah satu tabi'in yang hidup semasa dengan Imam Malik, juga ketika masuk bulan Ramadan, Imam Sufyan Tsauri juga meninggalkan semua ibadah dan hanya fokus kepada membaca Al-Quran. Jadi selain berpuasa, selain sholat 5 waktu, fokus ibadah yang selanjutnya dilakukan oleh para ulama-ulama ini adalah membaca Al-Quran. Dua amalan inilah yang menjadi amalan utama yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para salafus soleh. Bahkan Imam Zuhri mengatakan, fa inna sahrul Ramadan huwa sahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan memberi makanan. Ketika kita sudah melengkapi puasa kita, kemudian kita lengkapi dengan sikap kedermawanan kita, dan juga kita lengkapi dengan membaca Al-Quran, maka itu adalah suatu amalan yang dahsyat. Itu adalah amalan yang hebat yang akan dibalas oleh Allah, dan semua apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam kelompok ayat yang disebutkan di Al-Quran, di ayat 183 itu menyebutkan tentang perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian di ayat 184 bercerita tentang memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di ayat 185 bercerita tentang turunnya Al-Quran. Kemudian ditutup dengan ayat 186 yang ada di surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang kemudian ditutup, kalau misalkan hambaku itu berdoa kepadaku, memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi salah satu metode agar doa kita dikabulkan oleh Allah berdasarkan ayat ada di Al-Quran ayat 183 sampai 186, itu kita melakukan puasa, kemudian kita menggenapinya dengan bersedekah, dan juga kita genapi lagi dengan membaca Al-Quran. Insya Allah dengan tiga amalan ini semua doa kita, hajat yang kita harapkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita melengkapi, kita menteladani sifat-sifat dan juga amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para salafus soleh, terlebih di sisa-sisa hari di bulan Ramadan. Al-Quran memberikan gambaran bahwasanya, memberikan indikasi bahwasanya Ramadan itu adalah ayyamu ma'dudat, hari yang terbatas, hari yang bisa terhitung, yang bisa jadi mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita, bisa jadi ini adalah Ramadan yang dimana kita di situ diminta oleh Allah untuk menyempurnakannya dengan amalan-amalan yang diberikan sebagaimana tadi, yaitu bersifat dermawan dan juga membaca Al-Quran. Marilah kita menteladani kedua sifat tersebut dengan selalu berbagi kepada sesama di bulan Ramadan, dan juga meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik dengan membaca, mentadaburi atau memahami maknanya.
قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وغفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم فعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله